Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, dalam video kali ini kita akan berbagi tentang rubrik observasi praktek kinerja guru, khususnya tentang indikator instruksi pembelajaran. Bapak Ibu, terdapat 8 indikator praktek kinerja guru yang kita bisa memilih salah satunya Bapak Ibu di setiap periode penilaian. 8 indikator tersebut adalah keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin positif, instruksi pembelajaran, instruksi adaptif, ekspektasi pada peserta didik, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, dan aktivasi interaktif. Untuk indikator keteraturan suasana kelas dan penerapan disiplin positif, kita sudah bahas pada video-video sebelumnya Bapak Ibu. Nah, pada video kali ini kita hanya akan membahas indikator instruksi pembelajaran. Bapak Ibu, bagian dari penilaian praktek kinerja guru adalah observasi Bapak Ibu ya. Nah, di awal kita sudah mengisi dokumen persiapan observasi. Ketika pengisian dokumen persiapan observasi Bapak Ibu, kita memilih salah satu indikator Bapak Ibu. Nah, sebelum pelaksanaan observasi, alangkah baiknya Bapak Ibu kita memahami terlebih dahulu dengan baik ya tentang rubrik observasi Bapak Ibu sesuai dengan indikator yang kita pilih. Tujuannya agar kita bisa mempersiapkan sebaik mungkin Bapak Ibu terkait dengan hal-hal apa yang harus kita munculkan, yang harus kita tunjukkan ketika observasi pembelajaran berlangsung. Nah, jika Bapak Ibu memilih indikator instruksi pembelajaran, maka rubrik observasinya seperti ini Bapak Ibu. Cakupan yang harus Bapak Ibu upayakan untuk terpenuhi terkait dengan indikator instruksi pembelajaran adalah upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi, atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, 3 target perilaku pada indikator instruksi pembelajaran Bapak Ibu. 1. Guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik. Target yang kedua, guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik. Dan target perilaku yang ketiga, Bapak Ibu, guru menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis Bapak Ibu. Nah, inilah 3 target perilaku yang harus dimunculkan oleh seorang guru ketika observasi pembelajaran apabila memilih indikator instruksi pembelajaran. Nah, kita akan kupas satu persatu Bapak Ibu. Untuk target perilaku yang pertama, guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman awal peserta didik Bapak Ibu. Perilaku yang dianjurkan untuk dimunculkan pada waktu observasi pembelajaran adalah yang pertama, hendaknya guru menampilkan visualisasi atau ilustrasi yang memudahkan pemahaman peserta didik Bapak Ibu. Yang kedua, hendaknya guru menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang mudah dipahami. Perilaku yang dianjurkan yang ketiga, guru menjelaskan konsep disesuaikan dengan hasil asesmen awal Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, agar Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman awal peserta didik, hendaknya Bapak Ibu menampilkan visualisasi Bapak Ibu tentang materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua, apabila konsep itu sulit Bapak Ibu hendaknya bisa dijelaskan dengan bahasa yang mudah. Kemudian yang berikutnya, hendaknya penjelasan konsep disesuaikan dengan hasil asesmen awal. Nah, perilaku yang dihindari apa Bapak Ibu? Hindari menampilkan visualisasi atau ilustrasi
yang menarik Bapak Ibu tetapi tidak relevan, tidak ada kaitannya dengan materi. Hindari Bapak Ibu. Yang kedua, hindari menjelaskan konsep yang sulit dengan istilah-istilah baru yang sulit dipahami. Kemudian yang ketiga, hindari menjelaskan konsep hanya mengacu pada buku atau perangkat ajar. Berikutnya, target perilaku yang kedua Bapak Ibu, untuk indikator instruksi pembelajaran adalah guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik. Untuk target ini Bapak Ibu, perilaku yang dianjurkan adalah 1. Hendaknya guru menjelaskan konsep disertai dengan contoh yang familiar Bapak Ibu dengan kehidupan peserta didik. Jadi contoh-contoh yang dalam keseharian tidak asing bagi peserta didik. Kemudian yang kedua adalah guru menjelaskan konsep itu dikaitkan dengan isu atau topik sehari-hari yang relevan dengan peserta didik. Dan yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi pengalaman yang relevan. Terkait dengan konsep yang sedang dipelajari Bapak Ibu, pastikan contohnya familiar Bapak Ibu, hal-hal yang tidak asing bagi peserta didik, kemudian topiknya dekat atau relevan dengan keseharian peserta didik, dan juga diberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman yang pernah dialami Bapak Ibu terkait dengan konsep yang sedang dibahas. Nah, hindari hal-hal berikut Bapak Ibu. 1. Hindari menjelaskan konsep disertai dengan contoh yang hanya dipahami oleh guru saja atau hanya dipahami oleh orang dewasa. Sulit untuk dipahami oleh anak-anak. Kemudian yang kedua, hindari menjelaskan konsep tanpa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, hindari menggunakan contoh yang sama berulang-ulang. Berikutnya untuk target perilaku yang ketiga pada indikator instruksi pembelajaran Bapak Ibu, 3 perilaku yang dianjurkan adalah guru menjelaskan konsep secara runtut dari tujuan, konsep inti, dan kesimpulan. Kemudian yang kedua, menjelaskan materi baru dihubungkan dengan materi sebelumnya. Jadi pastikan Bapak Ibu bahwa konsep yang Bapak Ibu ajarkan itu secara runtut Bapak Ibu ya, mulai dari tujuan, konsep inti, kesimpulan. Kemudian apabila yang diajarkan adalah materi baru, Bapak Ibu upayakan untuk bisa dihubungkan, dikaitkan dengan materi sebelumnya. Kemudian ketiga Bapak Ibu, hendaknya guru memberikan penjelasan dan bimbingan langkah demi langkah disertai dengan demonstrasi Bapak Ibu. Sehingga anak atau peserta didik Bapak Ibu memiliki pemahaman yang real dan konkret Bapak Ibu ya. Berikutnya, hindari perilaku berikut Bapak Ibu. 1. Hindari memberi instruksi yang terlalu umum sehingga peserta didik kesulitan untuk mengikuti langkah-langkahnya. Jadi apabila sesuatu yang umum Bapak Ibu silakan bisa ditarik kepada hal-hal yang lebih spesifik sehingga peserta didik itu bisa mengikuti sedikit demi sedikit, kemudian langkah demi langkah Bapak Ibu. Berikutnya, hindari menjelaskan konsep secara tidak runtut Bapak Ibu, melompat-lompat antar topik tanpa menjelaskan keterkaitannya. Kemudian yang ketiga, hindari tidak mengulang bagian penting dari penjelasan. Jadi Bapak Ibu pastikan bahwa penjelasan itu adalah runtut, dihubungkan dengan materi sebelumnya, kemudian upayakan bisa spesifik Bapak Ibu, langkah demi langkah disertai dengan demonstrasi. Apabila terpaksa melompat antar topik Bapak Ibu atau beda topik, pastikan Bapak Ibu menjelaskan keterkaitan antar topik itu apa, dan Bapak Ibu bisa memberikan penekanan dan mengulang pada bagian-bagian yang dianggap penting. Nah, inilah Bapak Ibu 3 target perilaku dan juga perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari Bapak Ibu pada indikator instruksi pembelajaran. Penting untuk Bapak Ibu pahami sebelum Bapak Ibu diobservasi untuk praktek kinerja di pembelajaran Bapak Ibu oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, sehingga Bapak Ibu bisa memunculkan perilaku-perilaku berikut sehingga nantinya Bapak Ibu mendapatkan rating penilaian yang bagus. Nah,
Rubrik ini pun juga penting untuk dipahami oleh kepala sekolah, Bapak Ibu, sehingga kepala sekolah bisa mencermati fokus pada apa yang memang menjadi prioritas observasi, yang kemudian itu menjadi bahan untuk menetapkan rating penilaian yang tepat, Bapak Ibu ya. Sehingga nanti kepala sekolah usai melakukan observasi, Bapak Ibu, dengan memberikan fokus penekanan pada hal-hal yang memang sudah dijelaskan ini, Bapak Ibu, nantinya akan mencentang sesuai dengan rating yang ditetapkan oleh kepala sekolah. Misalnya target perilaku 1, yaitu guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik. Nah, kepala sekolah akan mengamati apakah ketiga perilaku tadi itu belum dilakukan, berarti selama pembelajaran tidak tampak, Bapak Ibu. Kemudian ataukah sudah dilakukan tapi belum efektif. Guru sudah memunculkan 3 perilaku yang dianjurkan, Bapak Ibu, tetapi hal itu belum berdampak pada efektivitas dan efisiensi pembelajaran dan juga pencapaian tujuan pembelajaran. Ataukah sudah dilakukan dan efektif, berarti perilaku-perilaku yang dianjurkan terkait dengan memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman awal peserta didik itu memang sudah dilakukan oleh guru dan berdampak pada kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah mencentang pada rating yang sudah ditetapkan oleh kepala sekolah silahkan memberikan penjelasan di sini, komentar Bapak Ibu ya. Komentar itu terkait dengan perilaku yang ditampilkan oleh guru dan bagaimana respon dari peserta didik. Misalnya, Bapak Ibu, guru sudah memunculkan perilaku memberikan penjelasan dengan visualisasi yang tepat. Peserta didik memberikan respon yang positif dan aktif mengikuti pembelajaran. Misalnya demikian, Bapak Ibu, tentu ini disesuaikan dengan hasil pengamatan. Begitu pula untuk target perilaku yang kedua dan target perilaku yang ketiga. Setelah ketiga-tiganya sudah ditetapkan ratingnya, ditulis komentar Bapak Ibu sesuai dengan hasil pengamatan. Berikutnya Bapak Ibu membuat kesimpulan untuk memberikan rekomendasi apa yang perlu diperbaiki oleh guru yang bersangkutan di pembelajaran di kemudian hari. Nah, apabila dokumen penilaian ini sudah diisi oleh kepala sekolah, selanjutnya Bapak Ibu akan dipindah Bapak Ibu di akun kepala sekolah, Bapak Ibu ya. Persis Bapak Ibu ya, tinggal memindah saja ratingnya seperti apa untuk target perilaku 1, kemudian komentarnya seperti apa, begitu pula target 2, target 3, dan rekomendasinya seperti apa. Demikianlah Bapak Ibu sedikit berbagi tentang rubrik observasi praktek kinerja guru untuk indikator instruksi pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.